Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Rania, seorang wanita berusia 30 tahun, memiliki kehidupan yang tampaknya sempurna di mata banyak orang. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan properti ternama yang telah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir. Namun, bagi Rania, kebahagiaan sebenarnya bukan terletak pada tumpukan uang atau aset yang ia miliki, melainkan pada suaminya, Reza, pria yang ia cintai tanpa syarat. Rania dan Reza menikah 3 tahun lalu setelah menjalani hubungan singkat yang penuh gairah. Bagi Rania, Reza adalah segalanya, seorang pria yang selalu tahu bagaimana membuatnya tersenyum. Dengan pesona alami dan sikap perhatian, Reza mampu memenangkan hati Rania meski ia datang dari latar belakang yang jauh berbeda. Reza adalah anak sulung dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Sebaliknya, Rania berasal dari keluarga pebisnis terpandang. Ayahnya mendirikan perusahaan properti yang kemudian diwariskan kepada Rania setelah ia meninggal dunia. Meski memiliki perbedaan yang begitu mencolok, Rania selalu percaya bahwa cinta mereka lebih besar dari segalanya. Setelah menikah, Rania memutuskan untuk tetap hidup sederhana bersama Reza. Ia tidak ingin suaminya merasa minder atau terbebani dengan kenyataan bahwa istrinya adalah seorang jutawan. Mereka tinggal di rumah mungil di pinggiran kota yang lebih sesuai dengan penghasilan Reza sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kecil. "Kenapa nggak tinggal di apartemen yang lebih bagus?" tanya salah satu teman Rania suatu waktu. Rania hanya tersenyum. "Aku nggak butuh kemewahan untuk bahagia. Selama aku sama Reza, aku udah cukup." Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai terasa hambar. Belakangan ini, Reza sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Bahkan saat di rumah, ia terlihat sibuk dengan ponselnya. Ketika Rania mencoba mendekat dan bertanya, Reza selalu punya alasan yang tampaknya logis. "Sayang, kenapa kamu sibuk banget akhir-akhir ini? Kita hampir nggak pernah makan malam bareng," keluh Rania suatu malam. Reza, yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya, menoleh dengan senyum kecil. "Maaf, ya, klien-klienku lagi banyak permintaan. Ini semua buat masa depan kita juga. Kok?" Rania hanya bisa mengangguk meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia mencoba untuk percaya, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu sore, ia menemukan parfum wanita di dalam mobil Reza. Rania memutar botol kecil itu di tangannya, mencoba memahami apa yang terjadi. Parfum itu memiliki aroma manis yang khas, jauh berbeda dari apa yang biasa ia gunakan. Ketika Reza pulang malam itu, Rania langsung mengonfrontasinya. "Reza, ini parfum siapa?" tanyanya dengan nada datar sambil mengangkat botol itu. Reza terlihat sedikit terkejut, tetapi dengan cepat tertawa kecil. "Oh, itu? Mungkin punya teman kantor yang numpang kemarin. Dia bawa banyak barang, jadi mungkin jatuh di mobilku." "Teman kantor?" "Iya, sayang. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Ya, aku serius nggak ada apa-apa," kata Reza sambil melangkah mendekat dan meraih tangan Rania. "Aku janji, aku cuma sibuk kerja." Rania ingin percaya. Ia mencintai Reza, dan ia tidak ingin menghancurkan pernikahan mereka hanya karena kecurigaan yang belum terbukti. Namun, rasa gelisah itu tidak kunjung hilang. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Reza semakin berubah. Ia mulai sering menerima telepon di luar rumah dan berbicara dengan suara yang pelan. Ketika Rania bertanya, ia selalu mengatakan itu urusan kantor. Suatu malam,
Saat Rania sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara Reza berbicara di telepon di ruang tamu. Iya, tenang aja. Aku akan cari alasan lagi. Suara Reza terdengar samar. Rania berhenti mengaduk sup di atas kompor. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna arti dari kata-kata Reza. Setelah telepon itu selesai, ia memberanikan diri untuk bertanya. Kamu tadi bicara sama siapa? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Oh, itu klien lama. Dia mau aku bantu negosiasi proyek baru. Jawab Reza tanpa menatap Rania. Proyek apa? Reza tampak sedikit canggung sebelum akhirnya berkata. Kecil, kok? Aku nggak mau kamu pusing mikirin ini. Rania hanya mengangguk, tetapi malam itu, ia memutuskan untuk mulai menyelidiki. Di sisi lain, Reza tidak menyadari bahwa istrinya mulai menaruh curiga. Ia merasa aman karena selama ini, Rania tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang lebih dalam. Namun, apa yang Reza tidak tahu adalah bahwa Rania, meski tampak lembut dan penuh cinta, adalah seorang wanita yang cerdas dan tidak mudah dibohongi. Suatu malam ketika Reza baru pulang dari kantor, Reza langsung mengajak Rania untuk mengobrol. Sayang, aku perlu bicara sesuatu, ujar Reza sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Rania, yang sedang menyusun laporan untuk bisnisnya, menghentikan pekerjaannya dan menatap Reza. Ada apa, Za? Reza mendekat, duduk di samping Rania, dan mulai berbicara dengan nada meyakinkan. Aku dapat tugas mendadak dari kantor. Harus dinas keluar kota selama 2 hari. Kebetulan ini cukup penting. Ada proyek besar yang sedang kita garap. Rania menatapnya dengan sedikit curiga. Kenapa mendadak sekali? Bukannya biasanya jadwal dinas diberitahukan jauh-jauh hari? Reza tampak sedikit gelagapan, tetapi segera menutupi kebohongannya dengan nada tenang. Iya, memang mendadak. Bos baru saja menginformasikannya siang tadi. Aku juga agak kaget, tapi ini bagian dari tanggung jawabku. Rania mengangguk perlahan, mencoba mencerna penjelasan Reza. Tapi ada satu hal lagi, Ran. Lanjut Reza. Mobilku sempat bermasalah kemarin. Aku harus mengeluarkan cukup banyak uang untuk servisnya. Jadi, aku butuh uang tambahan untuk pegangan selama perjalanan ini. Rania mengernyit. Di mana semua uangmu, Za? Gajimu kan baru saja cair minggu lalu. Reza tersenyum canggung. Ya itu tadi, habis buat servis mobil. Kamu tahu kan, kalau mobil tiba-tiba rusak, biayanya bisa lumayan besar. Meskipun hati kecilnya merasa ada yang tidak beres, Rania tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Sebagai istri, ia merasa wajar jika Reza membutuhkan bantuan keuangan. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata, Oke, aku transfer sekarang. Berapa yang kamu butuhkan? 10 juta cukup, kok. Jawab Reza sambil tersenyum lega. Rania segera melakukan transfer, meski perasaan aneh terus menghantuinya. 2 hari kemudian, Reza berangkat dengan koper kecil di tangannya. Ia berpamitan kepada Rania dengan pelukan dan kecupan di pipi. Jaga dirimu ya, Ran. Aku akan sering mengabari kamu, katanya sebelum melangkah pergi. Namun, selama 2 hari itu, Rania merasa sesuatu yang tidak biasa terjadi. Reza sama sekali tidak mengirim pesan atau mengangkat telepon. Ketika Rania mencoba menelepon, ponselnya hanya masuk ke pesan suara. Awalnya, Rania berpikir mungkin Reza sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ketika memasuki hari kedua, ketenangan hatinya mulai runtuh. Rasa curiga yang sebelumnya ia coba tekan, kini muncul semakin kuat. Kenapa dia tidak bisa dihubungi sama sekali? Gumam Rania sambil memandang layar ponselnya yang kosong dari pesan Reza. 2 hari penuh kecemasan akhirnya berlalu. Malam itu, Reza pulang dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membawa koper kecilnya masuk rumah, mengenakan senyum seolah semuanya berjalan normal. Namun, di balik senyum itu, Reza tidak menyadari badai yang sedang menunggunya di ruang tamu. Rania duduk di sofa dengan wajah dingin. Ia tidak seperti biasanya yang menyambut Reza dengan senyum dan pelukan hangat. Ketika Reza masuk,
Ia hanya melirik sebentar dan kembali memandangi ponselnya. "Sayang, aku pulang," sapa Reza sambil meletakkan kopernya di sudut ruangan. "Sudah pulang?" tanya Rania singkat, tanpa menoleh. Reza merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia berjalan mendekat, duduk di sebelah Rania, dan mulai berbicara. "Maaf ya, aku nggak banyak kabar selama 2 hari ini. Kerjanya benar-benar padat, banyak pertemuan, jadi..." "Padat? Selama 2 hari, kamu nggak bisa dihubungi sama sekali, Zah. Bahkan untuk sekadar balas pesan atau angkat telepon," potong Rania dengan nada tajam. Reza terkejut dengan nada suara istrinya yang tidak biasa. Ia mencoba tersenyum untuk meredakan suasana. "Aku memang sibuk, Ran. HP sering aku tinggal di kamar hotel karena pertemuan-pertemuan itu berlangsung sampai larut malam." "Pertemuan larut malam? Jadi kamu nggak sempat sekadar mengetik, 'Aku baik-baik saja,' untuk istrimu?" 2 hari penuh, Reza," balas Rania. Suaranya semakin meninggi. Reza mulai merasa terpojok. Ia mencoba mencari alasan lain. "Kadang-kadang sinyal di hotel juga buruk, Ran. Dan aku pikir kamu mengerti kalau aku lagi fokus kerja." "Kerja apa, Zah? Aku tahu kamu sibuk, tapi nggak mungkin nggak bisa mengabari sama sekali. Aku bukan orang bodoh yang akan menerima alasan seperti itu begitu saja." Rania berdiri, menatap Reza dengan tajam. Reza yang awalnya mencoba tetap tenang, kini mulai kehilangan kendali. "Ran, kamu kenapa sih? Aku udah bilang, ini pekerjaan. Kenapa kamu nggak percaya sama aku?" katanya dengan nada mulai tinggi. Rania tidak mau kalah. Ia melangkah mendekat, menatap Reza dengan tajam. "Kenapa aku nggak percaya? Karena selama 2 hari ini, semua yang kamu lakukan aneh. Mulai dari minta uang dengan alasan mobil bermasalah, sampai hilang begitu saja tanpa kabar. Kalau memang kamu dinas, buktikan. Hotel mana yang kamu tinggali? Mana bukti perjalananmu?" Reza terdiam sesaat. Terlihat jelas ia kebingungan mencari jawaban. "Hotel? Ya, aku lupa nama hotelnya, Ran. Tapi aku benar-benar dinas. Kamu mau bukti apa lagi?" "Lupa nama hotel? Bukankah itu tempat kamu tidur selama 2 hari? Apa aku terlihat sebodoh itu, Reza?" balas Rania dengan nada sinis. Reza mulai panik, tetapi ia mencoba berargumen. "Ran, aku capek. Aku baru pulang, dan kamu langsung menginterogasi aku seperti ini. Apa kamu nggak percaya sama aku sama sekali?" Rania tersenyum dingin, ekspresinya penuh kekecewaan. "Kepercayaan itu harus dibuktikan, Reza. Kalau kamu terus menghindar, bagaimana aku bisa percaya? Atau mungkin ada hal yang kamu sembunyikan dariku?" Suasana semakin tegang. Reza menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. "Aku nggak nyembunyiin apa-apa, Ran. Kamu cuma terlalu berlebihan. Aku cuma kerja, itu saja." "Kerja? Kamu yakin? Karena selama ini aku tidak pernah mencium aroma parfum wanita di mobilmu ketika kamu hanya kerja," sindir Rania sambil melipat tangan di depan dada. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Reza. Ia terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Semua alasan yang sebelumnya ia buat mulai berantakan. "Zah," lanjut Rania, suaranya lebih pelan tapi penuh penekanan. "Aku ingin jawaban jujur. Kalau kamu terus berbohong, percayalah, aku akan mencari tahu sendiri. Dan kalau itu terjadi, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan lagi." Reza memandang Rania dengan campuran rasa bersalah dan frustrasi. Namun, alih-alih mengaku, ia tetap bersikeras mempertahankan kebohongannya. "Aku udah bilang, Ran, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma kerja. Kamu ini terlalu curiga." Rania menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Dengan sikap tegasnya Rania memutuskan untuk membuat tindakan yang akan membuat Reza menyesal. Rania memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan insting dan kecurigaannya.
Sebagai seorang wanita yang terbiasa menghadapi tantangan di dunia bisnis, ia tahu bahwa segala keputusan harus didukung bukti kuat. Sore itu, setelah memastikan Reza tidak akan pulang lebih awal, ia menelepon Dira, teman lamanya yang kini bekerja sebagai investigator swasta. "Dira, aku butuh bantuanmu," kata Rania dengan nada serius. "Rania? Wah, ini kejutan. Ada apa?" "Suaramu terdengar serius sekali," balas Dira. Rania menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Reza, parfum wanita yang ditemukan di mobilnya, dan percakapan telepon yang mencurigakan. Dira mendengarkan dengan seksama, sesekali menghela napas. "Aku paham, Ran. Kalau memang ada sesuatu, aku akan menemukannya," jawab Dira akhirnya. "Kamu yakin bisa?" "Ini pekerjaanku. Aku hanya butuh beberapa hari untuk mengawasi aktivitasnya. Kirimkan aku foto Reza dan informasi tentang kebiasaan atau tempat-tempat yang sering dia kunjungi." Setelah menutup telepon, Rania merasa sedikit lega. Setidaknya, sekarang ia memiliki seseorang yang bisa membantunya. Namun, malam itu, ia tetap sulit tidur, membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin akan ia temukan. Dira memulai penyelidikannya keesokan harinya. Sebagai seorang investigator berpengalaman, ia tahu bahwa langkah pertama adalah memahami pola aktivitas Reza. Ia mulai dengan mengamati kantor tempat Reza bekerja, memperhatikan jam keberangkatannya, serta kemana ia pergi setelah selesai bekerja. Beberapa hari pertama, semuanya tampak biasa saja. Reza pergi bekerja di pagi hari, kembali ke kantor setelah makan siang, dan pulang menjelang malam. Namun, pada hari keempat, sesuatu yang menarik terjadi. Dira melihat Reza keluar dari kantor lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja rapi dan menyemprotkan parfum sebelum masuk ke mobilnya. Tindakannya tidak mencerminkan seseorang yang akan menghadiri pertemuan bisnis biasa. Dengan hati-hati, Dira mengikuti mobil Reza hingga berhenti di sebuah pusat perbelanjaan mewah di tengah kota. Dari kejauhan, ia melihat Reza bertemu dengan seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu mengenakan gaun merah yang mencolok dan membawa tas bermerek mahal. Dira segera mengambil foto mereka berdua dari sudut yang tidak mencolok. Ia mengamati bagaimana Reza tersenyum lebar sambil memegang tangan wanita itu, membawanya masuk ke dalam sebuah butik perhiasan. Mereka terlihat sangat mesra. Gumam Dira sambil terus merekam momen itu dengan kameranya. Setelah keluar dari butik, Reza dan wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Livia, pergi ke sebuah kafe mewah di lantai atas mall tersebut. Mereka duduk di pojok ruangan, berbicara sambil tertawa. Dira yang duduk di meja lain, memastikan untuk tidak kehilangan jejak mereka. Dira memperhatikan bagaimana Reza memperlakukan Livia seperti seorang ratu. Ia menarikan kursi untuknya, memesan makanan mahal, dan bahkan memberikan kotak kecil berisi perhiasan yang baru saja mereka beli. Dia benar-benar memanjakan wanita ini, pikir Dira, merasa geram atas pengkhianatan yang ia saksikan. Tidak berhenti sampai di situ, Dira memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Livia. Dengan akses ke beberapa sumber informasi, ia menemukan bahwa Livia adalah seorang sales produk kecantikan yang cukup populer di media sosial. Gaya hidupnya tampak glamor, dengan foto-foto yang menunjukkan dirinya berlibur di tempat-tempat mewah dan mengenakan pakaian bermerek. Namun, Dira juga menemukan sesuatu yang menarik. Livia memiliki kebiasaan memamerkan barang-barang mewah yang jelas tidak sesuai dengan pendapatannya. Sebagai seorang sales, ia sering mengunggah caption seperti, "Thanks to my amazing man for this gift." Sangat jelas dia mengira Reza kaya raya, gumam Dira sambil mencatat temuan ini. Beberapa hari kemudian, Dira kembali menemui Rania dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, foto-foto Reza dan Livia, rekaman video singkat, serta informasi tentang gaya hidup Livia. "Rania, aku harus jujur. Ini bukan berita yang mudah didengar," kata Dira dengan nada serius. "Apa yang kamu temukan?" tanya Rania, mencoba tetap tenang meski hatinya sudah berdebar kencang. Reza sering bertemu dengan seorang wanita bernama Livia. Dia bekerja sebagai sales produk kecantikan, tapi dari gaya hidupnya, dia pasti dibiayai oleh orang lain. Mereka terlihat sangat dekat,
Dan aku yakin Livia mengira Reza adalah pria kaya. Rania terdiam. Ia memandangi foto-foto yang diberikan Dira. Ada foto Reza menggenggam tangan Livia, memberinya kotak perhiasan, bahkan memeluknya. Livia. Rania mengulangi nama itu dengan nada penuh emosi. Dira memegang tangan Rania, mencoba memberinya dukungan. Rania, aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Kamu ingin aku menyelidiki lebih jauh, atau kamu sudah cukup dengan ini? Rania menghela napas panjang. Meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Aku ingin tahu semuanya. Dira, aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan keadilan. Kali ini, ia memutuskan untuk bertindak tegas. Malam itu, setelah Reza tertidur, Rania membuka laptopnya dan mulai mengakses akun bank milik suaminya. Sebagai seorang istri yang selalu mendukung keuangan rumah tangga, Rania mengetahui informasi rekening Reza. Namun, malam ini ia tidak berniat membantu, melainkan mencari kebenaran. Saat masuk riwayat transaksi, perasaan Rania semakin membara. Ada banyak transfer keluar yang dilakukan Reza, jumlahnya tidak main-main. Dalam beberapa minggu terakhir, total uang yang keluar dari rekening Reza mencapai puluhan juta. Matanya terpaku pada nama penerima di beberapa transaksi besar. Livia A. Livia. Bisik Rania, hatinya mendidih. Nama itu langsung mengingatkannya pada laporan Dira. Wanita muda yang terlihat mesra dengan Reza di restoran mewah. Rania mencoba menahan diri untuk tidak meledak. Ia memeriksa lebih lanjut, membuka setiap detail transaksi, dan menemukan bahwa sebagian besar uang itu digunakan untuk hal-hal mewah, makan di restoran mahal, belanja di butik terkenal, hingga pembayaran kamar hotel. Jadi, ini alasan kamu minta uang? Ini alasan kamu sibuk 2 hari? Kamu bersenang-senang dengan wanita itu dari uangku. Suara Rania pecah dalam hatinya. Setelah menemukan bukti ini, Rania menyadari bahwa ia tidak bisa langsung menghadapi Reza. Emosinya masih terlalu kuat, dan ia butuh waktu untuk menyusun rencana. Kali ini, ia ingin memberikan pelajaran kepada Reza dan Livia yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Pagi harinya, Rania bangun lebih awal dari biasanya. Ia memastikan semua dokumen keuangan pribadi dan perusahaan miliknya sudah aman. Kemudian, ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi pengkhianatan ini. Langkah pertama, Rania menelepon Dira. Dira, aku butuh bantuanmu lagi. Kali ini, aku ingin memastikan semua informasi tentang Livia benar-benar lengkap. Aku ingin tahu siapa dia, di mana dia tinggal, dan apakah dia punya pekerjaan atau tidak. Dira, yang sejak awal sudah mendukung Rania, setuju tanpa ragu. Tenang saja, Ran. Aku akan cari tahu semuanya. Kamu juga harus tetap tenang. Jangan gegabah. Ini saatnya kita membalas mereka dengan cara yang elegan. Langkah kedua, Rania mempersiapkan bukti-bukti untuk Reza. Ia mencetak riwayat transaksi dari rekening Reza dan menyimpannya dalam sebuah folder. Ia juga menyimpan semua percakapan dengan Dira yang membuktikan perselingkuhan itu. Kalau Reza mencoba menyangkal, aku punya semua bukti ini untuk membuatnya terpojok, pikir Rania dengan tekad. Langkah ketiga, Rania mulai mengalihkan sebagian besar aset miliknya yang sebelumnya atas nama bersama dengan Reza. Ia tidak ingin ada celah bagi suaminya untuk mengambil keuntungan lebih jauh dari jerih payahnya. 2 hari kemudian, Dira kembali dengan laporan lengkap. Ran, aku sudah mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Livia memang pacar gelap Reza. Dia sering mengunggah foto-foto barang mewah di media sosialnya, tapi tidak pernah menyebutkan siapa yang memberinya. Aku juga menemukan alamat apartemennya. Ternyata, Reza sering ke sana. Mendengar itu, Rania merasa muak. Ia tidak menyangka Reza, yang dulu ia percaya sepenuh hati, tega mengkhianatinya seperti ini. Tapi kali ini, tidak ada air mata yang mengalir. Ia sudah cukup tegar untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Terima kasih, Dira. Aku rasa ini cukup untuk memulai langkahku, kata Rania dengan nada tenang, meski amarahnya masih membara di dalam. Langkah terakhir Rania adalah mempersiapkan perhitungan yang matang.
Ia ingin memastikan bahwa Reza dan Livia tidak hanya merasa malu, tetapi juga kehilangan semua keuntungan yang selama ini mereka nikmati dari hasil jerih payahnya. "Bersiaplah, Reza. Kali ini, aku tidak akan diam," ujar Rania sambil menatap tajam ke folder berisi bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan. Rania memutuskan bahwa sudah cukup baginya bergantung pada informasi dari Dira. Kali ini, ia sendiri yang akan memastikan kebenaran dengan matanya sendiri. Pagi-pagi sekali, ia mengikuti Reza dengan mobil pribadinya, menjaga jarak agar suaminya tidak menyadari kehadirannya. Reza tampak rapi, mengenakan kemeja biru muda yang biasa ia kenakan ketika ingin tampil menarik. Dengan sebuah kantong belanja kecil di tangan, ia berjalan menuju sebuah pusat perbelanjaan besar di tengah kota. "Apalagi ini, Reza?" gumam Rania. Matanya tidak lepas dari sosok suaminya yang melangkah percaya diri. Rania terus mengikutinya hingga Reza berhenti di salah satu toko pakaian mewah. Di depan toko itu, seorang wanita muda berdiri dengan senyum lebar. Wanita itu tidak lain adalah Livia. Rania langsung mengenalinya dari foto-foto yang pernah ditunjukkan Dira. Reza mendekati Livia dengan senyuman hangat. Ia menyerahkan kantong belanja kecil yang ternyata berisi sebuah kotak berwarna merah. Livia membukanya dengan antusias, dan wajahnya langsung berbinar saat melihat isinya. Sebuah gelang emas yang berkilauan. "Za, ini cantik banget. Kamu baik banget, deh," ujar Livia dengan nada manja sambil memeluk Reza singkat. Reza tertawa kecil, lalu berkata, "Kamu pantas mendapatkan ini. Aku pengen lihat kamu bahagia." Rania yang mengamati dari jauh merasa darahnya mendidih. Tangan kirinya mengepal erat, sementara tangan kanannya menggenggam ponsel. Ia ingin memastikan semuanya terekam dengan jelas. Namun, semakin lama ia menyaksikan, semakin sulit baginya untuk menahan diri. Tanpa pikir panjang, Rania keluar dari mobilnya dan melangkah cepat menuju mereka berdua. Tumit sepatunya yang tinggi berbunyi keras di lantai keramik pusat perbelanjaan, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. "Reza!" Suara Rania memecah suasana. Reza dan Livia langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Wajah Reza memucat saat melihat istrinya berdiri di depan mereka. Sebaliknya, Livia terlihat bingung, tidak menyadari siapa wanita ini. "Rania, kamu ngapain di sini?" Reza mencoba mempertahankan ketenangannya, meski nada suaranya bergetar. Rania tidak menjawab langsung. Matanya tajam menatap ke arah Livia, lalu beralih ke gelang emas yang masih dipegang wanita itu. "Jadi ini, ya, perjalanan dinas kamu? Mengantar hadiah ke wanita lain di pusat perbelanjaan?" "Rania, aku bisa jelasin." Reza mencoba berbicara, tetapi Rania memotongnya. "Diam, Reza!" seru Rania. Ia mengalihkan pandangannya ke Livia. "Dan kamu, siapa namamu?" "Ah, tunggu. Kamu pasti Livia, kan? Pacar gelap suamiku." Livia terlihat kaget, lalu mencoba menyangkal. "Maaf, Mbak. Saya nggak tahu siapa Mbak ini. Saya cuma teman Reza." "Teman? Teman macam apa yang menerima gelang emas dari suami orang?" Rania mengangkat ponselnya, memperlihatkan rekaman transaksi yang ia simpan. "Aku punya bukti semua transfer dan hadiah mewah yang dia kasih ke kamu. Jadi jangan coba-coba bilang kamu nggak tahu." Livia terdiam, sementara beberapa pengunjung pusat perbelanjaan mulai memperhatikan mereka. Reza tampak semakin terpojok. "Rania, kita bicara di rumah aja, jangan di sini," pinta Reza dengan nada memohon. "Kenapa? Malu? Kamu nggak malu berselingkuh? Tapi kamu malu dilabrak istrimu di depan umum." Rania mendekat ke arah Reza, menatapnya penuh kebencian. "Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Reza, aku kerja siang malam untuk membangun rumah tangga ini, sementara kamu bersenang-senang dengan wanita ini." Reza mencoba menghindar, tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Livia melangkah maju. Ia menatap Rania dengan pandangan menghina, lalu tersenyum sinis. "Nggak usah sok deh. Kamu, Rania, kamu hidup dari uang Reza, kan? Jadi nggak usah pura-pura jadi korban di sini. Dia udah janji sama aku.
Reza akan melamarku dan menceraikan kamu. Aku nggak peduli dengan omong kosongmu, ujar Livia ketus. Suaranya penuh dengan rasa percaya diri. Rania menatap Livia, lalu tertawa sinis. Tawa itu penuh ejekan, membuat wajah Livia berubah sedikit gugup. Uang Reza, katamu. Rania mendekat. Nadanya rendah tapi berisi penghinaan. Dengarkan baik-baik. Livia, baju yang Reza pakai, mobil yang dia kendarai, bahkan hadiah yang kamu terima dari dia, semuanya dibeli dengan uangku. Reza nggak punya apa-apa tanpa aku. Jadi berhenti bicara seolah-olah kamu tahu segalanya. Livia tersentak, tetapi tidak mau menyerah. Oh ya? Kalau kamu memang kaya, kenapa Reza masih sama aku? Apa karena kamu nggak cukup baik buat dia? Mungkin kamu hanya pelengkap di rumah, sementara aku memberikan apa yang dia butuhkan. Nggak usah banyak alasan deh. Rania mengangkat satu alis, tetap tenang meski kemarahan mendidih di dalam dirinya. Pelengkap, katamu? Aku akan beritahu kamu sesuatu. Aku yang membayar semua kebutuhan rumah tangga kami. Aku yang memastikan dia punya pekerjaan. Tanpa aku, Reza bahkan gak akan mampu beli sepatu, apalagi gelang mewah yang kamu pakai itu. Livia mencoba membalas, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia mulai menyadari bahwa argumennya semakin lemah. Sementara itu, Reza yang sedari tadi mencoba menghindari tatapan kedua wanita itu mulai terlihat ketakutan. Ia mencoba menyela, tetapi suaranya tenggelam di antara perseteruan mereka. Rania, kita bisa bicara nanti, oke? Jangan di sini, katanya pelan, mencoba menenangkan suasana. Diam, Reza. Bentar Rania tanpa berpaling. Kamu nggak lebih dari seorang pengecut. Kamu menikmati hidup dari hasil kerjaku, tapi malah mengkhianati aku dengan wanita seperti ini. Suasana semakin memanas. Beberapa orang mulai berkumpul di sekitar mereka, berbisik-bisik dan merekam kejadian tersebut. Kejadian tersebut rupanya tidak hanya menarik perhatian pengunjung biasa. Seorang pria berkemeja rapi, dengan wajah serius, berdiri di kejauhan. Ia adalah Pak Budi, atasan Livia di tempat kerjanya. Pria itu telah melihat dan mendengar semuanya. Pak Budi melangkah mendekat, suaranya penuh otoritas saat memanggil. Livia. Livia tersentak mendengar namanya disebut. Ia berbalik dan wajahnya langsung memucat saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Pak Budi, apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyanya gugup, mencoba menjaga sikap. Pak Budi menatap Livia dengan pandangan tajam. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang kamu lakukan di sini, Livia? Reza yang masih berdiri di samping Livia mulai merasa tidak nyaman. Ia berusaha menjauh. Tetapi tatapan Pak Budi membuatnya tetap di tempat. Saya sedang berbelanja, Pak, jawab Livia, mencoba tersenyum kaku. Pak Budi menggeleng pelan, lalu berkata dengan nada rendah tetapi jelas. Berbelanja sambil memamerkan hubungan tidak bermoral dengan seorang pria yang sudah beristri? Di depan umum. Wajah Livia langsung memerah, sebagian karena malu, sebagian karena marah. Pak Budi, ini urusan pribadi saya. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Pak Budi mendekat. Suaranya semakin tegas. Kamu salah, Livia. Kantor kita menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan moralitas. Apa yang saya lihat tadi bertentangan dengan semua nilai itu. Dan jangan lupa, reputasi perusahaan bisa terpengaruh jika karyawan kita bertindak tidak bermoral di depan umum. Pak Budi, tolong jangan bawa-bawa pekerjaan saya dalam masalah ini. Saya mohon, ujar Livia dengan nada memelas. Pak Budi tetap tidak tergoyahkan. Livia, kamu bukan hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga mencoreng nama baik perusahaan. Bagaimana jika pelanggan atau klien penting melihat ini? Apa yang mereka pikirkan tentang kita? Livia mencoba membela diri. Saya tidak mencoreng apa-apa. Pak, ini masalah pribadi. Lagi pula, saya tidak melanggar aturan perusahaan. Pak Budi menatap Livia dengan dingin. Aturan perusahaan jelas. Integritas bukan hanya di tempat kerja, tetapi juga di luar. Dan hubungan dengan pria beristri, apalagi dalam situasi seperti ini,
tidak dapat diterima. Melihat Livia semakin terpojok, Reza mencoba membela. Pak, Livia tidak salah. Semua ini salah paham. Saya yang memulai hubungan ini, jadi jangan salahkan dia. Pak Budi menoleh ke arah Reza. Dan kamu siapa? Kamu yang membawa Livia ke situasi ini? Lalu kamu pikir dengan pengakuanmu, semuanya akan selesai? Kamu jelas tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Reza langsung terdiam, tidak berani melawan tatapan tegas Pak Budi. Setelah hening beberapa saat, Pak Budi berbicara lagi. Kali ini suaranya terdengar final. Livia, saya sudah cukup melihat dan mendengar. Besok pagi, kamu diminta datang ke kantor untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Jika tidak, perusahaan akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan langsung. Wajah Livia langsung pucat pasi. Pak Budi, jangan. Tolong beri saya kesempatan. Saya sudah bekerja keras di perusahaan ini. Jangan pecat saya hanya karena ini. Pak Budi menggeleng. Kesempatan diberikan kepada mereka yang menghargainya. Kamu sudah tahu aturan perusahaan, tapi kamu memilih melanggarnya. Saya tidak punya pilihan lain. Ini keputusan final. Livia mulai menangis, memohon-mohon kepada Pak Budi. Tolong, Pak, saya butuh pekerjaan ini. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Pak Budi tidak menunjukkan simpati. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum terlibat dalam hubungan seperti ini. Kesalahanmu bukan hanya mencemarkan nama baikmu sendiri, tetapi juga nama baik perusahaan. Saya tidak bisa menoleransi perilaku seperti ini. Livia jatuh terduduk, menangis terisak-isak. Reza hanya berdiri di sampingnya, terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menyampaikan keputusannya, Pak Budi berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Rani puas dengan kejadian tersebut. Mereka dipermalukan di tempat umum dan Livia langsung dipecat dari kerjaannya. Lihatlah Livia, seorang yang kau puja-puja yang dikira bergelimang harta ternyata hanyalah sampah. Bahkan di saat seperti ini dia tidak bisa menolongmu, ungkap Rania dengan nada sinis. Diam kamu dasar wanita licik. Balas Livia sembari mencoba menghampiri Rania untuk menjambak Rania, tapi itu langsung ditahan oleh Reza. Rania mendekati Reza yang berdiri kaku di samping Livia. Tanpa kata, Livia, yang masih terisak, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Reza, di sisi lain, terlihat terjebak dalam kebingungannya. Ia ingin berbicara, tapi rasa malu membuatnya hanya bisa diam. Reza, suara Rania terdengar tajam, membuat Reza mengangkat wajahnya. Kunci mobilmu, jas yang kamu pakai, dan jam tangan itu, semuanya aku yang beli, ingat itu. Rania berkata dengan nada menantang. Reza tampak terkejut mendengarnya. Rania, apa yang kamu harapkan, Reza? Rania melanjutkan, suaranya semakin keras. Aku yang memberi kamu semua itu. Kamu kira kamu bisa pergi begitu saja setelah memanfaatkan aku? Semua yang kamu pakai itu adalah pemberianku. Tanpa aku, kamu cuma orang biasa yang tak punya apa-apa. Livia yang sebelumnya hanya menangis, kini menatap Reza dengan pandangan penuh kebencian. Reza, kamu benar-benar seperti itu? Hidup dari uang wanita? Semua barang-barang ini ternyata bukan hasil kerja kerasmu, kan? Aku pikir kamu seorang pria sukses. Ucap Livia dengan nada merendahkan. Rania melanjutkan dengan wajah penuh amarah. Semakin mendalam emosinya. Jangan sok suci. Livia, kamu kira hidupmu akan lebih baik dengan pria seperti ini? Kamu pikir dia akan memberimu segalanya? Tanpa aku, dia bahkan tidak akan bisa membayar makan siangnya. Silakan saja ambil sampah ini yang sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau tidak ada aku, hidupnya sudah jadi gelandangan. Rania menambahkannya dengan nada ketus, yang membuat Reza merasa semakin terpuruk. Reza yang merasa benar-benar dipermalukan oleh ucapan Rania tidak bisa lagi berkata apa-apa. Semua orang yang melihat kejadian ini semakin banyak. Beberapa orang mulai membicarakan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Reza benar-benar menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan.
Rania tidak menunggu lama. Dengan penuh kebencian, dia meraih kunci mobil Reza dari saku jasnya. "Ingat, ini semua milikku. Kamu tidak berhak menikmati hartaku lagi, Reza," ucap Rania dengan nada ketus. Livia melihat ini semua dengan tatapan yang penuh hinaan. "Jadi selama ini kamu hanya hidup dengan uang wanita, Reza?" ucap Livia dengan suara penuh sindiran, mengingatkan Reza bahwa dia bukanlah pria yang dia kira sebelumnya. Reza tidak bisa menjawab, hanya terdiam dengan perasaan malu yang menggerogoti hatinya. Namun, tak lama kemudian, Rania berbalik menuju Livia dengan tatapan tajam. "Kamu pikir kamu lebih baik, Livia? Kamu pikir Reza akan meninggalkan aku untuk kamu? Kamu salah besar. Dia hanya akan mencari jalan yang lebih mudah, dan kamu hanya akan jadi perempuan yang ditinggalkan begitu saja." Rania menambahkan dengan suara penuh rasa iri dan kebencian. Namun, sebelum Livia bisa mengatakan lebih banyak, Rania sudah lebih dulu berputar dan meninggalkan mereka berdua dengan langkah pasti. Sebelum pergi, dia sempat menoleh dan berkata dengan suara yang penuh kebencian kepada Reza, "Kamu pikir kamu akan pergi begitu saja, Reza? Aku akan pastikan hidupmu sekarang benar-benar hancur." Ketegangan yang terjadi di antara Rania, Reza, dan Livia akhirnya mencapai titik puncak. Setelah kata-kata tajam dan pernyataan-pernyataan memalukan terlontar begitu saja di depan umum, suasana di pusat perbelanjaan itu berubah menjadi hiruk-pikuk. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui kisah di balik kejadian ini, kini mulai saling berbisik, dan sorotan mata mereka tertuju pada pasangan yang seharusnya tampak bahagia, Reza dan Livia. Dengan langkah yang penuh ketegangan, Reza dan Livia mulai berjalan menuju pintu keluar, berusaha menyelamatkan diri dari pandangan tajam para pengunjung yang terus melontarkan kata-kata sindiran. Namun, setiap langkah mereka justru semakin membuat suasana semakin panas. Tiba-tiba, di tengah keramaian mall, terdengar suara keras dari seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dasar tukang selingkuh!" teriak wanita itu dengan suara nyaring, memecah keheningan. Sorakan itu disambut oleh beberapa pengunjung lainnya yang turut mengejek. "Pelakor suami orang! Gak tahu diri!" seru seseorang dari arah belakang. Reza dan Livia yang semula mencoba untuk menjaga ketenangan mereka, kini mulai merasa cemas. Mata mereka terbelalak, dan mereka melangkah lebih cepat. Namun setiap langkah mereka justru semakin menambah sorakan itu. Orang-orang yang berada di sekitar mulai ikut mengolok-olok, menganggap mereka sebagai pasangan yang tak punya harga diri. "Jangan pikir kamu bisa lepas begitu saja, pelakor!" seorang pria yang tampaknya tak bisa menahan rasa amarahnya berteriak. "Orang-orang seperti kalian seharusnya malu. Apalagi di tempat umum seperti ini." Livia yang sudah merasa malu dan lelah dengan semua perhatian yang diberikan padanya, berusaha untuk menutupi wajahnya dengan tangan, namun itu tidak mengurangi sorotan tajam yang terus mengarah kepada mereka. Beberapa pengunjung yang melihat kejadian tersebut pun memotret mereka dengan ponsel, seolah-olah kejadian ini menjadi tontonan publik yang tak terelakkan. Beberapa minggu setelah kejadian di mall yang mengguncang hidup Reza dan Livia, hidup Rania mulai menemukan jalan baru. Rania memutuskan berpisah dengan Reza. Dan tentu saja Rania langsung mengusir Reza dari rumah tanpa uang sepeser pun. Rania merasa ringan. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri, berkarya, menikmati hidup, dan membangun kembali kekuatan yang sempat hilang. Ia melanjutkan karirnya yang sukses, dan bahkan mulai berinvestasi dalam proyek-proyek baru yang ia impikan sejak lama. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Rania merasa semakin kuat dan mandiri. Hari-hari Rania kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati. Ia menikmati waktu bersama teman-temannya, berlibur, dan bahkan mulai membuka diri untuk kemungkinan hubungan baru di masa depan. Tentu saja, hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Rania akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Ia telah melewati perjalanan yang penuh penderitaan, tetapi sekarang, ia siap untuk merayakan hidup yang baru, hidup yang penuh harapan dan kebahagiaan. Keputusan untuk menceraikan Reza dan mengusirnya dari rumah mungkin adalah keputusan yang paling berat yang pernah Rania buat, tetapi itu adalah langkah yang membawanya ke kebebasan, kedamaian, dan akhirnya, kebahagiaan sejati.
Setelah perceraian, Reza tinggal di sebuah apartemen kecil yang penuh dengan kebingungannya. Ia menjual beberapa barang yang dulu menjadi simbol dari status sosialnya, seperti mobil mewah dan perhiasan, untuk menutupi biaya hidup. Namun, uang itu cepat habis, dan ia merasa semakin terdesak. Ia tidak pernah berusaha untuk membangun karir yang kokoh sendiri, mengandalkan kemewahan dan harta Rania yang telah memberinya segala fasilitas. Sekarang, tanpa Rania, ia hanya bisa memandangi masa lalunya yang penuh dengan kenangan pahit. Livia, yang dulu ia harapkan sebagai pelarian dari kehidupannya yang penuh masalah, ternyata tidak memberinya apa-apa selain kebohongan. Setelah pemecatannya dari tempat kerja, Livia juga mulai menjauhkan diri dari Reza. Hidup Reza kini terasa seperti jerat yang semakin mencekik. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa uang, ia mulai menyadari betapa besar harga yang harus ia bayar untuk kepalsuan yang selama ini ia jalani. Beban finansial semakin berat bagi Reza. Ia harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seringkali ia terjebak dalam perasaan putus asa, merasa hidupnya seperti berputar di tempat, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ia pernah merasa bangga dan percaya diri, tetapi sekarang, ia hanya merasa terluka dan dikhianati oleh hidupnya sendiri.